Kapan perlu ke dokter jiwa kalau mengalami masalah lambung? Kemarin waktu saya mengikuti acara Functional Neurogastroenterology di Bangkok, saya sempat membuat satu video yang mudah-mudahan teman-teman sudah menontonnya. Ada beberapa poin yang saya katakan di sana, yaitu tentang perkembangan ilmu Functional Gastroenterology yang mungkin banyak dikaitkan dengan masalah-masalah psikiatris atau gangguan-gangguan terkait dengan depresi, cemas, dan gejala-gejala psikosomatik terkait lainnya. Jadi kalau kita berbicara tentang hal ini memang menarik ya teman-teman, karena penggunaan obat-obat antidepresan yang oleh teman-teman dokter gastrologi sini dibilang sebagai neuromodulators. Jadi waktu saya pertama mendengar istilah itu saya sempat, wah kok diganti gitu ya terminologinya. Biasanya kami mengenalnya sebagai serotonergic agents, antidepresan, SSRIs, SNRI gitu ya. Tapi kemudian mereka mengatakan itu sebagai neuromodulators. Jadi hanya perkataan mungkin yang membuat kalau kita bicara tentang antidepresan kan dikasih buat lambung, emangnya saya depresi? Kalau dikasih obat antidepresan buat kasus-kasus yang gangguan cemas aja banyak pasien yang mengatakan, loh saya nggak depresi dok, ngapain dikasih antidepresan? Nah istilahnya kemudian mungkin mereka ganti dengan lebih luas ya, artinya bahwa ini adalah suatu obat yang memodulasi sistem saraf pusat otak, neuromodulators. Nah, apa yang penting yang harus dikaitkan dengan hal ini yaitu bahwa mungkin buat sebagian teman-teman tidak mudah untuk segera berobat ke dokter jiwa jika mengalami masalah-masalah gangguan cemas psikosomatik yang mungkin gejala dominannya adalah gejala lambung atau gejala fisik lainnya. Apa sih yang bisa Anda pikirkan gitu ya ketika Anda mengalami sakit perut atau mengalami gejala jantung berdebar, sesak napas? Pastinya bukan ke dokter jiwa, pastinya mikirnya adalah ke dokter lambung, ke dokter penyakit dalam, ke dokter jantung, saraf, atau ke dokter umum di IGD. Nah, yang menarik adalah karena di Indonesia ini terminologi gangguan kecemasan, khususnya gangguan panik misalnya, itu tidak terlalu aware ya, banyak dokter sekalipun, maka kebanyakan dari kita itu mengatakan bahwa gangguan-gangguan seperti yang tadi dikatakan gejalanya lambung, sesak napas, keluar keringat dingin, ketika sudah tidak ada dasar diagnosis yang jelas, misalnya kayak ini bukan sakit jantung, ini bukan sakit paru, ini bukan sakit lambung yang jelas ini sebenarnya, ini nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi bergejala mungkin masih agak malu kalau mengatakan itu adalah gangguan terkait dengan masalah panik atau gangguan kejiwaan. Jadi ini yang paling sering kita temukan ya, bahwa seorang pasien seringkali terlambat untuk datang berobat ke psikiater karena permasalahan ini tertunda gitu ya, tidak sampai berada pada situasi yang bisa membantu dia itu segera mendapatkan pertolongan. Dan ini wajar ya kayaknya, karena stigma yang ada di dalam kehidupan kita. Orang juga takut mungkin ya mengatakan dirinya itu mengalami masalah kejiwaan gitu ya. Apalagi kalau pasien-pasien saya yang mungkin usianya itu lebih generasi milenial ke atas ya. Jadi udah 30-an ya, bukan generasi Z atau Alpha yang mungkin katanya dikatakan punya kecenderungan mengalami masalah kesehatan jiwa dan tidak malu mengungkapkannya di mana-mana. Ya inilah perbedaan yang mungkin perlu diperhatikan nih sama teman-teman semua. Nah, satu hal lagi yang paling utama juga dikaitkan dengan hal ini adalah ketika teman-teman mendapatkan pengobatan dari dokter jiwa sebagai kondisi penggunaan antidepresan seperti tadi dikatakan di depan, banyak yang tidak mempunyai kemauan untuk menuntaskan pengobatan. Ya, jadi kebanyakan tuh tertunda. Ya, tertunda atau cuman minum kalau perlu doang ya itu. Padahal dokternya belum bilang begitu tuh. Ya, beberapa memang bisa. Ya, saya sudah beberapa kali mengatakan juga banyak di antara pasien-pasien itu boleh minum obat seperlunya aja kalau sudah terkontrol atau gejalanya membaik gitu ya. Tapi kalau belum, jangan. Karena nanti Anda merasakan ketidakstabilan yang kemudian bolak-balik. Udah tahu penyakit begini nih nggak bisa disembuhkan secara total. Jadi buat teman-teman yang misalnya masih saya pengen sembuh total seperti sedia kala. Itu sebenarnya bukan sembuh total dalam artian seperti tidak akan datang lagi, tapi terkontrol gejalanya.
Jadi bisa saja Anda mengalami gejala-gejala datang lagi cemasnya, tapi nggak bikin Anda jadi merasa kecemasan yang berlebihan gitu. Dan ini penting ya untuk dikaitkan dengan proses pengobatan dan juga bagaimana punya pikiran atau mindset yang baik. Nah, teman-teman yang mau bergabung di kelas khusus psikosomatik, maka teman-teman boleh bergabung atau join ya di kelas tersebut. Ada biayanya memang ya dengan berlangganan. Nah, di sana bisa teman-teman mau mencoba mencari cara gimana sih saya mengubah pikiran saya, bagaimana sih saya mengenali kecemasan-kecemasan saya tanpa datang ke psikolog dulu gitu misalnya. Coba aja dulu pakai cara sendiri itu ya. Nanti ada guidingnya dari video 1 sampai video terakhir. Teman-teman pelan-pelan coba lihat. Oh, ternyata kayak begini nih pikiran saya yang sering bikin cemas. Karena pengalaman saya ya dalam praktek sudah lebih dari 16 tahun ini, itu kebanyakan pasien tidak terlalu sering menyadari sumber cemasnya dari mana. Kebanyakan dari mereka mungkin menganggap ini sesuatu yang tiba-tiba terkait dengan lingkungan keseharian. Tapi kalau kita mau lebih jujur kepada diri kita, maka nanti kita akan bisa pahami bahwa ternyata situasi seperti ini tuh tidak serta-merta datang. Ya, beberapa video saya sudah banyak ya memberikan video-video terkait dengan cara-cara non-obat, dan itu kemudian saya packing ya lebih concise, lebih lebih rapat lah ya dalam kelas pejuang psikosomatik tersebut. Dan kalau kita lihat sebenarnya problem yang paling sering muncul adalah kekhawatiran atau kecemasan kita yang tidak diketahui sumbernya. Makanya beberapa teman mungkin langsung mikir, saya mestinya hipnoterapi aja kali ya supaya tahu dasarnya apa gitu ya. Ada sebagian yang memang works well dengan cara seperti itu. Mungkin dengan hipnoterapi dia bisa melihat ke dalam dirinya sendiri. Oh, ternyata hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara sadar oleh saya dalam kondisi keseharian saya bisa diungkapkan saat dalam proses hipnoterapi tadi. Tapi memang Anda sendiri harus berpunya pikiran yang jelas bahwa hipnoterapi itu bukan seperti kayak menghapus semua kecemasan atau luka lama dalam tanda kutip seperti itu. Ya, bisa saja beberapa orang yang berkaitan dengan trauma healing sekalipun mengatakan bahwa traumanya mungkin nggak bisa hilang dalam memori kita. Tapi cara kita bersikap terhadap trauma tersebut, ingatan-ingatan atau memori negatif tersebut, itu berbeda setelah mengikuti proses terapi. Itu yang penting. Jadi bukan berarti hilang ya. Ini kadang-kadang mungkin pasien tuh kepengennya semuanya serba cepat. Kalau bisa datang ke dokter sekali terus hilang semua gejala, ya nggak mungkin ya. Kalau Anda begitu, berarti Anda salah datang gitu ya, salah tempat gitu ya. Saya sudah berkali-kali bilang dengan pengalaman lebih dari 16 tahun tadi, saya bilang kalau ada pasien yang begitu ya saya sudah bilang Anda mungkin harusnya belajar untuk lebih bersabar. Makanya mantra kita kan ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempunyai dapat manfaat dari apa yang saya sampaikan kali ini. Tetap semangat, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.